Oke, kembali lagi bersama saya Nizam Gio nih pastinya ya teman-teman. Untuk video kali ini saya akan mereview sound card lagi ya. Ini sound card murah-murah meriah ya pokoknya ya. Ini harganya di bawah 500 ribuan nih ya. Ini sound card F999 dari Bonkyo ya. Nah, buat temen-temen ya yang hobi live streaming atau mungkin hobi karaoke ya, ini teman-teman bisa gunakan ini ya. Ini juga ini udah inilah menurut saya ini udah standar ya teman-teman ya. Menunya juga banyak tuh ya, efek-efeknya banyak banget. Terus kita lihat ya untuk portnya ada apa aja. Nah nih, kelihatan nggak? Nah nih ya, untuk mic-nya ini di sini ya. Ini kita bisa menggunakan dua jenis mikrofon ya. Yang pertama nih ada mic kondensor. Nah, untuk kondensornya ini mic-nya ini bisa pakai dua ya sekaligus ya. Jadi buat temen-temen yang apa namanya karaokean tapi mau featuring atau duet ya bisa langsung dua ya. Nah, terus juga ada port yang untuk dynamic ya atau mikrofon dynamic nih. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh ya. Nah, terus untuk menunya coba nih ya, kita arahkan seperti ini. Nah, ini ya. Mic tadi ada dua, kondensornya ada dua port ya, dan dinamiknya ada satu, jadi tiga ya. Ada tiga port untuk mikrofon. Kemudian ini ya, agak ini teman-teman, agak ngeblur ya. Nah ya, ini headset earphone, ada accompany ya. Accompany ini untuk musik ya. Jadi misalkan teman-teman mau karaokean, ini HP yang untuk karaoke atau untuk musiknya ini dicolokin ke sini ya. Nah, ada live 2, ada live 1 ya. Nah, ini jadi teman-teman kalau misalkan mau nge-live dua akun sekaligus ya, ini bisa pakai satu sound card ya. Gitu. Jadi satu sound card bisa buat live dua akun. Nah, ini untuk OTG atau PC live ya. Jadi kalau teman-teman live-nya pakai PC ini juga bisa langsung colokin ke sini. Kemudian untuk charging ya, ini ada port untuk chargernya ya, untuk pengecasan. Nah, ini apa namanya, udah support Type C ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau ngecas pakai kabel casasan teman-teman ya, yang model Type C bisa juga ini buat sini ya. Karena biasanya kalau apa namanya, nah kalau bawaan dari sound cardnya ini dia pendek ya teman-teman ya. Nah nih ya, oh ya, ini untuk setiap pembelian sound card ini biasanya dapat tiga kabel ya. Ini yang pertama kabel charger ya, Type C ya, dia nggak ada kepalanya, cuma kabel doang kayak gini teman-teman. Kemudian nih kabel ini nih, nah ini ya, yang panjang gini ya, ini kabel yang kayak gini dapat dua ya, ini satu, terus nah ini dua ya. Jadi yang kabel ini nih, yang kabel pertama, bentar ya. Nah, untuk kabel yang pertama ini teman-teman colokin yang nih, misalkan ini satu akun ya, atau mungkin teman-teman mau bikin video seperti ini ya. Nih, saya juga ini pakai soundcard tapi yang satu lagi ya. Yang satu ini buat
Ini saya buat bikin video, yang satu ini buat ini, buat reviewnya nih ya. Nah, ini colokin ke live satu ya. Jadi misalkan teman-teman mau live atau mau bikin video kayak gini ya, ini kabel ini colokin ya ke live satu kayak gini ya. Nah, terus ini yang ujung satunya lagi teman-teman colokin deh ke HP ya. HP yang untuk nge-record ya, yang untuk merekam videonya atau yang untuk live streaming teman-teman ya. Nah, kabel yang satunya lagi nih, kabel yang satunya lagi ini kalau misalkan teman-teman mau karaoke atau mungkin apa namanya, mau live streaming sambil karaokean ya. Nah, ini teman-teman tinggal masukin ke bagian sini nih. Nih, accompany ya. Biasanya juga kalau soundcard lain ada tulisannya accompany music ya, tapi ini accompany doang tapi sama aja ya. Nah, teman-teman colokin aja nih ke sini. Nah, accompany, terus yang ujung satunya lagi nih tinggal teman-teman masukin ke HP yang untuk musik atau untuk karaokean itu ya. Nah, terus kalau teman-teman mau dengerin ya suaranya kayak gimana sih hasilnya gitu ya, teman-teman bisa pakai headset atau earphone ya. Nah, nih misalnya ini saya pakai headset ini ya. Nah, ini kan colokannya sama ya, tuh kayak tadi panjangnya gini ya. Coba kalau teman-teman tahu ini model colokan apa, teman-teman komen di komen ya di kolom komentar ya. Ini namanya model kayak gini namanya colokan apa ya, pokoknya yang panjangnya gini ya. Nah, ini teman-teman kalau mau dengerin suara teman-teman seperti apa sih suaranya, ini teman-teman tinggal masukin ke sini nih ya, tinggal pilih yang mau headset atau earphone ya. Ini karena ini colokan headset jadi masukinnya ke headset kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan mau dicolokin ke colokan earphone juga nggak apa-apa ya, tergantung selera ya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman beli ya, itu nanti apa, teman-teman bisa menyesuaikan enaknya mau di mana nih ya. Nah, enaknya mau kayak yang dengerin pakai yang headset atau yang earphone. Itu seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk cara menyalakannya ya. Waduh, menyalakannya. Cara nyalainnya ya teman-teman. Untuk cara nyalainnya, ini di sini ada tombol power ya. Di sini ada tombol power, tinggal kita tekan tombol powernya selama beberapa detik seperti ini. Nah, lalu lepas. Tuh, keren ya teman-teman ya. Jadi soundcard di bawah 500.000, tapi kayak yang soundcard yang harganya di atas 1 juta itu teman-teman ya. Tuh tampilannya keren ya. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, tidak saya apa namanya, review suara apa namanya, efek-efeknya ya, karena efek-efek di sini beberapa ini ada yang copyright ya, jadi saya takutnya kena copyright ya teman-teman ya. Pokoknya nanti kalau teman-teman beli soundcard F999 ini teman-teman tahu sendiri lah ya seperti apa. Ini saya review sekedarnya saja ya teman-teman ya, karena takutnya kena copyright ya. Efeknya juga banyak ya, tuh giggle, din, apa ini, awkward, din, yell, tuh ya ada laughter. Nah, ini laughter nih biasanya kalau efek-efek kalau teman-teman mau live streaming tapi suka ngelawak ya. Ini teman-teman bisa ini nih ya, suara ketawa, terus applause. Applause ini berarti tepuk tangan ya. Nah, ini teman-teman ya untuk mengatur volume mikrofonnya nih. Nah, teman-teman bisa misalkan pengen suaranya keras ya. Nah, ini teman-teman tinggal geser ya sampai full boleh, atau tergantung selera teman-teman lah. Pokoknya diatur sendiri ya nanti ya. Nah, terus ada reverbnya juga, nanti teman-teman bisa atur sendiri reverbnya mau seberapa ya. Mau dibesarin full atau sedang ya. Nanti teman-teman bisa atur sendiri ya. Nah, kemudian eliminate. Nah, nih ada tombol eliminate. Eliminate ini
Biasanya kalau, misalkan teman-teman mau, apa namanya, mau bikin video kayak gini, atau mungkin mau live ya, supaya suara-suara yang di sebelah teman-teman ya, di sebelah kita maksudnya, itu biar nggak kedengaran ya, nggak terlalu kedengaran lah, gitulah. Itu juga kadang bisa kalau enggak ini nih, di noise ya, di noise di noise ini juga ini nih, bisa buat ini, supaya suaranya itu enggak terlalu bising kali ya. Eliminate juga hampir sama sih sebenarnya teman-teman, ya. Tapi biasanya pakai ini nih, di noise ya, supaya noise-nya itu enggak terlalu apa ya, enggak terlalu bising kali lah pokoknya ya. Nah ini kan kalau misalkan teman-teman dengar video saya ini kan enggak terlalu berisik ya. Nah, ini untuk misalkan teman mau karaoke ini tinggal dipencet-pencet aja ya. Nah, untuk Bluetooth juga nih bisa ya. Jadi kalau misalkan, apa namanya, teman-teman nggak mau ribet ya, kalau misalkan ini untuk company musiknya ini untuk musiknya untuk karaokean itu bisa juga langsung disalurin ke Bluetooth ya. Teman-teman tinggal pencet aja terus nanti tinggal sambungin ke Bluetooth di handphone teman-teman ya. Nah, ini untuk monitornya juga bisa diatur tuh ya. Mau seberapa tingginya tuh, ya mau di-full-in ya, atau mungkin direndahin. Untuk musiknya juga bisa diatur ya, nanti bisa teman-teman dengerin pakai headset atau earphone ya. Nah, itu saja teman-teman ya. Ini saya juga lama nih pakai ini teman-teman, dan ini lumayan awet ya. Saya nggak sedang promosi tapi ya ini review jujur dari saya ini, saya udah pakai ini, sekitar ada 3 tahun, 4 tahunan kayaknya malah lebih kayaknya ya. Udah lama loh, udah bertahun-tahun ini, ya. Jadi ini untuk cadangan saya, karena ini, standarnya udah menengah lah ya. Kadang saya biasanya pakai yang sound card yang di atas 1 juta, terus kalau misalkan pas, lagi pengen pakai ini, ya ini. Pokoknya saya kadang pakai yang di atas 1 juta sama yang ini sering-seringnya ya. Ini aja saya bikin videonya nih, pakai sound card yang ini nih, ya, F999 yang satu lagi tuh, ya. Nah, tapi yang ini untuk di-review, yang satu untuk bikin video. Oke, jadi seperti itu saja ya teman-temanku tercinta, review soundcard F999-nya. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, thank you.